Sistem kamar dalam Mahkamah Agung, upaya membangun kesatuan hukum, Profesor Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM. 1. Pengantar. Sejak tahun 2011 melalui Keputusan Nomor 142 KM SK 9 2011 tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Dengan sistem kamar ini Hakim Agung dikelompokkan ke dalam 5 kamar yaitu Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer. Hakim Agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. Hakim Agung Kamar Perdata hanya mengadili perkara perdata saja dan Hakim Agung Kamar Pidana hanya mengadili perkara pidana saja. Demikian pula Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara hanya mengadili perkara tata usaha negara. Pada masa lalu sebelum sistem kamar berlaku, Hakim Agung Lingkungan Tata Usaha Negara juga mengadili perkara-perkara perdata atau Majelis Hakim Agung lazimnya terdiri atas seorang ketua dan 2 orang anggota, yang kesemuanya berasal dari lingkungan peradilan agama dapat mengadili perkara perdata. Dengan sistem kamar, tidak lagi diperkenankan Majelis Hakim Agung yang kesemuanya berasal dari lingkungan peradilan agama mengadili perkara perdata, tetapi seorang Hakim Agung dari lingkungan peradilan agama hanya dapat menjadi anggota majelis atau ketua majelis untuk mengadili perkara perdata bersama-sama dengan 2 Hakim Agung lain dalam kamar perdata. Mengapa Hakim Agung dalam kamar agama masih dibolehkan mengadili perkara perdata didasari oleh pertimbangan bahwa jumlah perkara perdata sangat besar sedangkan jumlah Hakim Agung dalam kamar perdata masih belum mencukupi untuk mampu mengadili perkara secara tepat waktu sehingga masih memerlukan bantuan tenaga dari kamar lain, yaitu Hakim Agung Kamar Agama yang jenis perkara yang diadili masih berdekatan dengan jenis perkara dalam kamar perdata. Demikian pula, Hakim Agung Kamar Militer dapat ditugaskan untuk mengadili perkara dalam kamar pidana karena masih terdapat kedekatan jenis perkaranya. Bantuan tenaga untuk kamar perdata dan kamar pidana dari kamar-kamar lain yang jenis perkaranya mirip masih diperlukan karena jumlah perkara kasasi perdata dan pidana yang diajukan ke Mahkamah Agung setiap tahunnya lebih tinggi daripada kamar-kamar lainnya, sehingga jumlah tunggakan perkara dapat ditekan. Penempatan Hakim Agung dalam sebuah kamar didasarkan pada keahlian mereka. Keahlian antara lain dapat dilihat dari bidang studi ilmu hukum yang dikaji ketika mengambil program S2 atau S3 atau pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti. Penempatan Hakim Agung karir yang berasal dari lingkungan peradilan umum ke dalam kamar perdata atau kamar pidana pada dasarnya merupakan diskresi dari Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dengan melihat rekam jejak seorang Hakim Agung dapat menentukan kamar yang tepat dan sesuai bagi seorang Hakim Agung. Setiap kamar dipimpin oleh ketua kamar yang sebelum sistem kamar diberlakukan disebut juga sebagai ketua muda, meskipun kebijakan pemberlakukan sistem kamar ini secara formal dicanangkan pada tahun 2011, implementasinya dilakukan secara bertahap. 2. Mengapa perlu sistem kamar? Salah satu kritik yang dialamatkan pada Mahkamah Agung oleh para pencari keadilan pada umumnya dan para pemerhati peradilan pada khususnya adalah bahwa putusan-putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara-perkara kasasi atau PK yang permasalahan hukumnya sejenis atau serupa ternyata putusannya berbeda. Padahal Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman yang melalui putusan-putusannya diharapkan mampu memberikan arahan atau panduan kepada pengadilan di bawahnya dalam memutus permasalahan hukum. Namun, fungsi ini tidak dapat sepenuhnya dijalankan sehingga muncul ungkapan Mahkamah Agung dengan pelbagai wajah aliran putusan dalam perkara-perkara sejenis. Permasalahan ini disadari oleh pimpinan Mahkamah Agung sehingga upaya untuk mengatasinya menjadi salah satu agenda dalam program pembaruan peradilan sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 hingga 2014.